Terima kasih Aryo. Yang kami hormati Bapak Budi Ganda Subrata, Group Head of Compliance Go2 Financial, Ibu Livina Hananto, CEO QM Financial, rekan-rekan media yang kami cintai, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID telah membawa perekonomian global menghadapi ketidakpastian dan seluruh negara berjuang keras untuk keluar dari krisis tersebut. Dari sisi ekonomi Indonesia, melalui koordinasi para pemangku kepentingan dan bauran kebijakan, Indonesia sudah dapat dikatakan telah melewati kondisi terberat pandemi, di mana pandemi Indonesia mulai pulih, bahkan sudah berada di level pra-pandemi sejak kuartal kedua. Sejatinya, Indonesia juga memiliki sektor usaha kecil dan menengah UMKM yang mampu bergerak sebagai fondasi perekonomian nasional dan berkontribusi kepada kebangkitan ekonomi Indonesia. UMKM Indonesia memiliki peranan yang strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional menuju pemulihan setelah terdampak COVID-19. Penerapan beberapa kebijakan oleh pemerintah dalam rangka menekan penyebaran pandemi COVID-19 seperti pembatasan interaksi sosial dan lockdown tentu sempat memiliki dampak dan kondisi yang tidak mudah bagi para pelaku UMKM. Namun di sisi lain, pandemi COVID-19 yang memberikan banyak tantangan juga telah mengakselerasi digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita sehari-hari yang tentunya menghadirkan peluang dan keuntungan bagi para pelaku UMKM yang mampu beradaptasi dan berinovasi memanfaatkan teknologi dengan mengalihkan transaksinya dari offline menjadi online dan juga digitalisasi dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Pandemi COVID-19 telah mendorong berkembangnya digital financial services seperti fintech, dan dalam hal ini OJK mendukung dan mendorong transformasi digital di sektor jasa keuangan melalui regulasi dan pemantauan pada sektor keuangan digital agar berkembang suatu ekosistem fintech yang inovatif, bertanggung jawab, dan memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Bapak Ibu yang berbahagia, digitalisasi produk dan layanan jasa keuangan saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk transaksi yang cepat, efisien, dan juga aman. Dalam konteks perlindungan konsumen, kompleksitas produk dan layanan keuangan digital yang semakin meningkat dan mudah diakses telah membuat literasi keuangan menjadi sangat relevan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03%, sedangkan untuk indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Gap antara literasi dan inklusi yang cenderung masih lebar ini berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti mengapa masih tingginya tindak pengaduan sebagai jasa keuangan, pemasaran dan penggunaan produk keuangan yang tidak sesuai, lalu pengolahan keuangan yang tidak optimal, sampai dengan masih banyaknya masyarakat yang terjebak pada penipuan kedok investasi. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami produk dan layanan keuangan agar dapat membuat keputusan keuangan yang tepat. Upaya peningkatan literasi keuangan juga harus sejalan dengan upaya peningkatan akses atau inklusi keuangan karena akses keuangan erat kaitannya tidak hanya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Di samping itu, peningkatan literasi keuangan juga perlu diimbangi dengan literasi digital yang memadai seiring bertumbuhnya tingkat penggunaan produk layanan keuangan digital. Dalam melakukan transaksi keuangan secara digital, faktor keamanan menjadi isu penting. Aspek perlindungan data pribadi konsumen,
misalkan dengan menjaga kerahasiaan data nomor induk kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, nomor spesi, dan kode OTP, itu merupakan aspek-aspek prioritas utama yang harus dijaga, baik oleh konsumen maupun lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan literasi digital, OJK juga telah meresmikan modul literasi keuangan digital yang ditujukan dalam rangka meningkatkan pemahaman konsumen sebelum memilih layanan atau produk keuangan digital. Namun, terdapat tantangan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan baik dari segi demografi, di mana penduduk Indonesia memiliki latar budaya yang beragam maupun dari sisi geografis, yakni karena kondisi yang berbentuk kepulauan dengan tingkat pendidikan, perekonomian, literasi, dan akses internet yang memang belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam menjawab tantangan tersebut, diperlukan adanya suatu strategi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang lebih masif, terstruktur, dan komprehensif, khususnya mengenai digitalisasi produk dan layanan industri jasa keuangan agar dapat memberikan dampak massal yang lebih efektif guna menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital, OJK telah melakukan berbagai implementasi strategi, yaitu peningkatan literasi keuangan berdasarkan life cycle dengan penyusunan buku serta literasi keuangan formal dan non formal dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Lalu ada penyusunan buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin, digitalisasi edukasi melalui mini site dan medsos Sikapi Uangmu, iklan layanan masyarakat, edukasi keuangan secara online, talk show, radio, dan juga edukasi keuangan melalui website dan video animasi keluarga Sikapi. Kami juga melakukan penguatan kebijakan melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dan POJK Literasi dan Inklusi Keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan melalui Learning Management System, edukasi keuangan yang dapat diakses melalui alamat lmsku.ojk.go.id, serta pelaksanaan kolaborasi melalui aliansi strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui sinergi multi-stakeholder dalam menjawab tantangan literasi dan inklusi keuangan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika ekonomi mulai berangsur pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19, ekonomi global dihadapkan dengan ancaman inflasi dan stagflasi yang dapat menurunkan daya beli serta meningkatkan angka pengangguran. Walaupun ekonomi Indonesia pada saat ini masih tetap bertumbuh secara baik, namun di mana IMF tetap memperkirakan ekonomi Indonesia ini tumbuh sebesar 5%, sedangkan untuk ekonomi di dunia lainnya terjadi perlambatan, kita tetap harus mewaspadai risiko pertumbuhan ekonomi global tersebut. Dalam memitigasinya untuk kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa langkah pengelolaan keuangan yang bisa dilakukan, antara lain dengan mengelola pos keuangan dengan memisahkan pos kebutuhan dengan keinginan serta tentunya berhemat, kemudian menyiapkan dana darurat yaitu dana khusus yang dialokasikan untuk kebutuhan yang tidak terduga, serta mulai berinvestasi sesuai dengan profil resiko di mana masyarakat dapat memilih instrumen-instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih besar daripada tingkat inflasi. Namun tetap perlu dipahami bahwa setiap investasi memiliki risiko, sehingga perlu memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan kondisi likuiditas keuangan pribadi. Hal yang paling utama selalu mengedepankan prinsip 2L dalam investasi, yaitu legal dan logis. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup, masyarakat perlu dibekali dengan literasi keuangan yang memadai sehingga dapat memilih produk dan layanan keuangan dengan baik. Melalui pelaksanaan acara Finansiap pada hari ini yang bertemakan Finansiap dorong masyarakat tingkatkan literasi keuangan untuk hadapi inflasi, diharapkan masyarakat dan khususnya pelaku UMKM dapat meningkatkan pemahaman literasi keuangan yang baik sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang bijak serta meningkatkan akses layanan keuangan yang dapat mengakselerasi kapasitas usahanya khususnya dalam menghadapi ancaman inflasi.
OJK senantiasa melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjawab tantangan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. OJK mengapresiasi usaha daripada GoTo Financial yang secara konsisten menghadirkan rangkaian program edukasi finansial. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan keuangan demi tercapainya kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Akhir kata, mari kita dukung upaya tercapainya target inklusi keuangan 90% yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia agar tercapai di tahun 2024 dan mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan membeli produk UMKM dalam negeri sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah dalam mendorong dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sekar Putih Jarot selaku analisis eksekutif senior strategi company dari OJK.